A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir, Surat Luqman, surat ke-31, bagian kedua, ya, mengikuti pembagian penafsiran surat Luqman ini di kitab At-Tafsirul Munir ini dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Bagian pertama ayat 1 sampai 5. Bagian kedua ayat 6 sampai 9. Nah, bagian kedua, nah, yang kemarin sampai ke ayat 7. Berdua ayat berarti, ya. Kita baca lagi nih dari ayat 6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Ini sangat penting, ya, yang kemarin ini tentang lahwul hadis. Yang diantara manusia ada yang membeli, bahasanya demikian kemarin kan, ya. Artinya menukarkan, membeli, yang dibelinya itu adalah lahwal hadis, dibelinya dengan Al-Quran. Al-Quran dibelikan lahwal hadis, kurang lebih jadi demikian maknanya, ya. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, di mana lahwal hadis itu adalah kullu batilin alha anil haqqi wal khair, ya, segala macam, segala rupa, segala sesuatu yang ya kebatilan, yang bersifat ya laibun lah, pokoknya bukan al-haq dan al-khair, ya, pokoknya bukan al-haq dan al-khair. Nah, malah membeli yang demikian, ya, liyudillah sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah, bi ghairi ilmin, ditegaskan lagi, tanpa ilmu. Nah, karena memang yang demikian bukan ilmu. Wa yattakhidzaha huzwa, dan menjadikannya, kurungnya hanya di sini adalah ayat-ayat Allahnya yang disebut di ayat kedua. Nah, ayat-ayat Allah itu dijadikan guyonan, dijadikan sendaguraunya, bahan untuk tertawaan lah, itu, ya. Ulaika lahum azabum muhin, bagi mereka, ya, mereka itu adalah orang-orang yang bagi mereka azab yang menghinakan. Nah, karena bersikap demikian, artinya terhadap ayat-ayat Allah, malah ditukar, malah dibelikan lahwul hadis, ya, yang bukan ilmu, ya, yang bukan ilmu, jelas gitu, ya, itu bukan ilmu. Nah, ini diantara sikapnya pasti seperti ini nih sikapnya di ayat berikutnya. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiro. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami. Nah, itu kan yang justru oleh mereka kalau di apa namanya tadinya digambarkan mereka ini membeli lahwul hadis dengan ayat Quran. Bisa diasumsikan ayat Quran yang ada di tangan itu malah dibelikan, ditukarkan dengan lahwul hadis. Ya, segala sesuatu yang hanya candaan, main-main, guyonan. Nah, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berpaling dengan takaburnya, dengan congkaknya. Ka'alam yasma'ha, sepertinya, seolah-olah mereka itu tidak pernah mendengar ayat-ayat tersebut. Karena memang tidak mau, kan, ya. Ka'anna fi uzunaihi waqra, seolah-olah di telinganya itu ada penutupnya.
Fabasyirhu bi azabin alim, maka berilah kabar gembira bagi mereka dengan siksaan yang maha pedih. Nah, nanti ada kesimpulannya di setelah akhir dari bagian ini. Ya, kesimpulannya adalah di antara dosa terbesar itu adalah bersikap seperti ini terhadap Al-Qur'an. Nah, sampai di sanalahnya yang kemarin ya. Nah, ayat berikutnya. Innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Ini banyak ayat-ayat seperti ini, sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu jannat, nih surganya jamak di sini nih ya. Bagi mereka itu apa jadinya jamak sihnya ke nih jannat ya surga gitu ya. Bagi mereka surga an-naim, an-naim yang penuh dengan kenikmatan dan hanya kenikmatan itu isinya. Ayat ini sangat banyaknya, sangat di dalam Al-Quran yang menyatakan demikian. Ini banyak puluhan lah ayat di dalam Al-Quran yang dengan berbagai gaya bahasa, dengan berbagai susunan kata-kata yang intinya kurang lebih sama, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah surga. Itu bagi mereka adalah surga. Itunya sangat banyaknya di dalam Al-Quran. Nah, satu ayat ini ya. Innallazina amanu wa amilus solihat. Nah, ini tidak bisa dipisahkan antara amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Nih kalau dalam kitabul iman ya, dalam kitabul iman kajian Fathul Bari, yang namanya beriman itu kan sampai ke amal. Yang namanya beriman itu sampai ke amalnya, pengamalannya. Beriman itu bukan bukan sekedar mempercayai itu kan, karena makna iman itu kan percaya sebetulnya. Kalau terjemah harfiah atau padanan kata ya gitulah kurang lebihnya, iman apa? Percaya. Beriman itu bukan hanya mempercayai, bahkan itulah hanya meyakini kebenaran agama Islam, bukan hanya sampai di situ. Rasulullah sendiri kan yang menyabdakan al-imanu itu takrirun bil qalbi. Ini saya mengulang sedikit lahnya tentang ini nih. Takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Atau ada juga yang wa amalun bil jawari, tapi maknanya sama. Nah, beriman itu, iman adalah meyakini dengan hati kebenaran agama Islam. Nah, yang diyakininya adalah kebenaran agama Islam. Wa ikrarun bil lisan, dan yang mengikrarkanlah dengan lisan sebagai tanda memeluk agama Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan nah ini kan harus sampai di sini yang namanya beriman. Wa amalun bil arkan, diamalkanlah ajaran Islam yang dipercayai kebenarannya itu diamalkan. Nah, sehingga di dalam Al-Quran banyak ayat yang seperti ini yang menggabungkan iman, amal soleh, iman, amal soleh. Al-Quran banyaknya ayat yang menerangkan demikian. Kemudian hadis juga yang barusannya itu Rasulullahnya, bukan itu artinya bukan definisi dari ulama, bukan. Nabi itu yang menerangkan iman itu demikian. Meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkannya, mengamalkan ajaran Islam.
Tapi kebanyakan ini jadi ngenes, jadi nanti ngeri juga dia. Mengenaskan. Orang yang beriman itu hanya sampai satu, dua, mau takrirun bil qalbi, ikrarun bilisan, tidak sampai ke bagian terakhir mengamalkan. Padahal ya, nih di dalam Al-Quran sangat banyak nih ayat yang dengan berbagai susunan kalimatnya, dengan berbagai ya gaya bahasa Al-Quran gitu ya, yang beriman, beramal soleh, beramal gitu, intinya demikian. Barulah bagi orang yang demikian lahum jannatun naim, barulah gitu. Allah menjanjikan demikian bagi orang yang beriman dan beramal soleh, bukan hanya beriman. Nah, di sini masalah, itunya di sini masalah klasik. Masalahnya masalah klasik. Yang intinya nih dengan beragam alasan, beragam kondisi dan sebagainya lah. Masalah klasik manusia nih. Beramalnya tidak mau, beramalnya malas, beramalnya kalaupun beramal asal-asalan, beramalnya sesuka hati. Padahal semuanya sama, semuanya itu ingin surga. Nih saya katakan ini masalah klasik bagi manusia. Manusia itu ingin ke surga tapi beramalnya tidak mau. Beramalnya malas, beramalnya kalaupun beramal asal-asalan, sesuka hati. Sahayuna, saayana, saridona, beramal te saridona. Apa bisa seperti ini? Apa bisa seperti ini? Meraih, mendapatkan apa yang Allah janjikan. Sebetulnya Allah nih, makanya saya katakan berulang-ulang, berartinya Allah mengulang lagi dan lagi, beriman dan beramal soleh. Nah, bagi yang seperti itulah Allah menjanjikan surga. Tidak bisa hanya sebelah. Karena ini kan dua. Innallazina amanu wa amilus solihat. Meskipun kalau menurut hadis tadi beramal soleh itu kan tahap akhir dari yang namanya beriman, meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Ini kan semuanya tentang Islam. Beriman itu mempercayai apa yang dipercayainya Islam yang diturunkan Allah. Kemudian mengikrarkan dengan lisan sebagai tanda memeluk, atau istilahnya kan masuk, memeluk agama Islam. Terakhir beramal, diamalkan Islamnya. Nah, bagian akhir nih yang banyak yang kurang, berartinya banyak yang tidak ada. Bagaimana kalau tidak beramal? Sah tidak imannya? Ya sah lah. Kita tidak bisa mengatakan keimanan seseorang itu tidak sah apabila meyakini, mengikrarkan, mengamalkan. Bagian mengamalkannya tidak ada. Hanya meyakininya, hanya mempercayainya. Eta iman yang sebesar debu, itu yang demikian. Dua kan disebutnya amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Kalau menggunakan ini nih, amanu, allazina amanu wa, ini kalau dimunculkan dari segi bahasanya, allazina amanu wa alazina. Tapi tidak disebut lagi kan allazina amanu
wallazina amilus solihat. Dua sebetulnya allazina amalu berarti beda disebutnya. Ini dari segi bahasa nih ya. Ini istilahnya sebutannya amilus solihat itu diatafkan kepada amanu. Amilus solihat diatafkan kepada amanu. Jadi wa amilu wawunya di situ kata sambung. Beriman dan beramal soleh. Artinya ini dua hal yang berbeda. Ya, artinya ini dua hal yang berbeda. Dalam bahasa kita itu dan itu kan, ya, wow itu dan itu artinya. Allah contoh nanti tadi pagi saya makan sama tempe dan tempe atau make dan atau di dua nana tempe mah karena sama kan. Saya tadi pagi saya makan sarapan dengan telur dan tempe. Nah beda berarti. Masa saya makan pagi sama tempe dan tempe sama telur dan telur. Itu karakter dari wau ini definisinya itu limut lakil jam'i namanya, mengumpulkan dua hal yang berbeda. Amanu amilus solihat beda. Oleh wau ini dikumpulkanlah keduanya dalam satu hukum yang sama. Nah, itulah kalau penjelasan secara grammar lama. Beriman dan beramal soleh. Nah, dua ini yang disebut oleh Allah ya, beriman, beramal soleh. Bagi yang memiliki dua hal tersebut, itulah Allah menjanjikan lahum jannatun naim. Nah, adapun dari dua hal ini, ada nggak? Mungkin nggak terjadi orang yang beriman tapi tidak beramal soleh? Ini mungkin. Mungkinnya kalau orang yang beriman. Dalam arti yang mempercayai agama Islam, bahkan dia menganut agama Islam tapi tidak beramal. Ini mungkin. Tapi kalau yang sebaliknya, nggak ada, mana ada amal soleh. Kalau pelakunya bukan orang yang beriman, itu mustahil. Tidak akan ada amal soleh kalau pelakunya bukan orang yang beriman. Nah contoh mudahnya. Ini contoh mudah nih. Kalau misalnya, dan ini sering terjadi sebetulnya, ini sering terjadi dalam skop besar misalnya. Apabila di satu negara nih, di satu negara terjadi sebutannya orang menyebut bencana alam yang dahsyat lah, yang besar, maka berdatanganlah berbagai bantuan, ya, berdatanganlah bantuan-bantuan dari banyak negara. Nah kalau menurut Islam nih, menurut Islam, yang mereka berikan itu sebutannya apa sih? Itunya mereka ini negara A misalnya mau berikan sumbangan, mau berikan bantuan. Apa sih ini namanya? Sodako kan, itu di sodako gitu teh. Tapi ternyata misalnya ini yang memberi bantuannya itu negara kafir. Amal soleh sodako bukan. Amal soleh bukan. Nggak ada amal soleh kalau pelakunya bukan mukmin. Sehingga banyak nih dengan contoh barusan, banyak kebaikan apabila dalam situasi demikian itulahnya yang dilakukan itu oleh orang kafir, itulah yang disebut, yang dinyatakan oleh Allah, ulaika habitat a'maluhum. Maka mereka itu orang-orang kafir itu gugur, batal semua yang diamalkannya. Ini artinya tidak ada yang menjadi amal soleh yang berbuah pahala. Kalau kebaikan, iya. Nah, apakah kalau ada bencana yang dahsyat demikiannya, ini negara-negara yang notabene kafir lah memberi bantuan kebaikan? Bukan. Ya iya, masa bukan sih. Mereka melakukan kebaikan, tapi
Di mata Allah tidak ada yang menjadi amal soleh, karena amal soleh itu berbuah pahala. Ya, amal soleh itu berbuah pahala. Nah ini penting nih, bagaimana orang Islam? Apakah setiap yang dilakukannya, apakah kebaikan yang dilakukannya itu pasti diberi pahala? Ya, belum tentu juga. Oh, meskipun pelakunya orang Islam, belum tentu. Yang dilakukannya itu menjadi amal solehnya yang berbuah pahala. Nah ini harus dipenuhi, berarti nih alazina amanu walazina, nih kalau dimunculkan secara bahasa Arab mah ada yang mahzub disebutnya, ada yang tidak tertulis. Alazina amanu wa alazina amilu solihat. Tapi itu tidak ini menunjukkannya dengan wawunya ini menunjukkan bahwa ini dua hal yang berbeda. Benar begitunya, demikian. Ya bedalah antara beriman dan beramal soleh. Tapi kalau menurut hadis tadi, menurut Rasulullah SAW, bahwa beramal soleh ini adalah bagian akhir itu dari yang namanya beriman, meyakini, mengikrarkan, mengamalkan ajaran Islam. Ini semuanya tentang ajaran Islam kan. Meyakini benarnya agama Islam, mengikrarkan memeluk agama Islam, dan mengamalkan ajaran Islam. Nah bagian ini yang tidak ada, banyak yang hilang. Orang Islam kehilangan, orang Islam ya, karena sudah meyakini ia memeluk agama Islam ya, tapi kehilangan di bagian akhir, yaitu tidak beramal soleh. Padahal yang Allah janjikan lahum jannatun naim itu, nah ini secara bahasa, padahalnya secara bahasa nih maknanya jadi demikian. Allazina amanu wa, nah itu wa nya itu menentukan, kata sambung bahasa kitanya dan, artinya beriman dan beramal soleh, dua gitu kan. Nah kalau menggunakan kata andai menggunakan au bahasa Arabnya atau. Nah kalau ini kan pilihan salah satu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman atau beramal soleh. Nah ini baru pilihan. Beriman atau beramal soleh. Artinya boleh hanya beriman karena memang ini pilihan. Boleh hanya beramal soleh tanpa beriman. Jadi beriman atau berarti mau yang mana nih? Kalau ini kan bukan atau, ini dan, dua-duanya terkumpul dalam satu hukum yang sama. Apa sih hukumnya? Ya inilah lahum jannatun naim. Bagi yang beriman dan beramal soleh. Ini yang harus jadi harus jadi catatan itu, karena Allah menjanjikan surga itu bagi yang beriman dan beramal soleh. Tidak cukup hanya beriman, dan tidak bisa hanya beramal soleh, karena nggak akan ada amal soleh tanpa beriman. Tapi kalau orang beriman saja tanpa beramal soleh, itu mungkin dan memang benar. Nah contoh dan sering terbawa juga nih hadis ini ternyata nih ya. Ini menunjukkan demikian ya, hanya beriman tanpa beramal soleh. Yaitu hadis yang menerangkan orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke surga itu orang yang, nah ini hanya ini nih, berarti hanya ini yang dia miliki sehingga dia tidak abadi di neraka. Yaitu iman yang hanya sebesar debu. Selain ini ada nggak? Ya nggak ada. Amal soleh berarti, oh no, nggak, sama sekali nggak ada berarti amal soleh. Hanya ini yang dia miliki. Artinya dia beriman tanpa beramal soleh. Hadis tersebutnya maknanya adalah, ini orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Ya itulah yang, hanya itu yang dia miliki. Sakit tuge, aduh menyonya sakit tuge, ya beruntung lah kalau dibandingkan, tapi sangat rugi kan sebetulnya
dan kerugiannya sangat besar. Dia beruntung kalau dibandingkan dengan mereka yang abadi di neraka. Tapi dia kan sangat rugi kalau dibandingkan dengan mereka yang surganya tinggi, masuk surganya tanpa hisab, yang tidak ke neraka dulu. Nah, ini menjadi penghuni terakhir amat sangat lama, sekian lama, kan ini rugi. Jangan dikira biarlah ke neraka dulu juga, asal masuk neraka, asal masuk surga. Alah, segan nyawa emang sanggup masuk neraka. Bios di emperan lagi asal di surga. Artinya bahkan tidak masuk surga itu hanya sekedar di pelatarannya. Itu racun, itu omongan, itu berbahaya. Padahal orang-orang yang demikian itulah, itu orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka setelah hampir abadi lah, gitu, hampir abadi, karena ini yang paling lama. Nah, artinya kan hadis itu menunjukkan kejadian lah, benar ada orang yang beriman tidak beramal soleh. Nah, padahal ini masalah klasik sebetulnya tadi yang mengenaskan, tapi masalah klasik bagi semua manusia sih sebetulnya. Bahkan gitu, orang Islam pun demikian, yaitu manusia itu ingin masuk surga tapi tidak mau beramal. Itu masalah klasik bagi manusia teh. Kalaupun beramal, kesan terpaksanya sangat kental nih, si kepaksa beramal tehnya, memang gitu, memang demikian. Beramalnya bahkan tidak mau, kalaupun beramal tadinya malas-malasan, asal-asalan, bahkan ini kalau lebih jauh lagi kan, lebih jauh lagi, ternyata ketika beramal soleh pun unsur dari dirinya lebih besar daripada ketaatannya. Semestinya beramal soleh itu kan wujud ketaatan, malah unsur dari dirinya lebih besar dari ketaatannya. Maka ketika beramal solehnya pun beramal soleh terserah dirinya. Maka beramal solehnya itu ya terserah dirinya, mau orang. Jadi unsur dari dirinya itu lebih kental daripada ketaatannya. Apa kalau seperti itu jadi amal soleh enggak? Sebetulnya gitu kan. Apa kalau seperti itu menjadi amal soleh enggak? Oleh Allah diterima enggak? Nah, kembali lagi ke sini nih. Sekali lagi, sangat banyak nih ayat yang demikian. Artinya Allah mengulang-ulang nih makna seperti ini, karena susunan bahasanya bisa ada memang tidak samanya, tapi banyak nih yang seperti ini nih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh kan harus nih digaris bawahi, lahum, bagi mereka itu jannatun naim. Inilah artinya yang harus dimiliki apabila mau ke surga, beriman dan beramal soleh. Nah, kembali ke yang tadi, orang yang terakhir tadinya, orang yang terakhir yang dikeluarkan dari neraka masuk ke surga itu orang yang hanya punya iman sebesar debu. Nah, ini Rasulullah SAW menyebutkan, menerangkan bahwa ya orang ini kan akan amal soleh nggak ada kan, gitu tadi kan, amal solehnya nggak ada, hanya punya iman sebesar debu. Akhirnya itu akhirnya dikeluarkan juga dari neraka, kemudian dimasukkan ke surga. Rasulullah SAW menyebutkan orang ini kurang lebih nih, makna sabda Rasulullah seperti ini. Para penghuni surga yang sudah lebih dulu mereka berada di dalam surga, ketika melihat orang ini dimasukkan ke dalam surga, mereka mengatakan, lihatlah orang yang masuk surga karena belas kasihan Allah. Ya, lihatlah orang yang baru masuk ini ya, lihatlah orang yang masuk surganya itu karena belas kasihan Allah. Masalahnya, nah ini tidak ada nih, amal solehnya tidak ada, imannya pun hanya sebesar, ya seperti itulah jadinya.
Masuk surga, iya pada akhirnya, dan mendapatkan surga yang paling rendah. Kan yang barusan lah, karena masuk surganya itu karena belas kasihan Allah, bukan karena amalnya. Nah, itu ya poin yang sangat penting ya, karena memang di sini Allah kan menyebut dua, beriman dan beramal soleh. Dan yang disebut beramal soleh itu adalah mengamalkan Islam yang dia percayai kebenarannya, kan. Yang tadinya yang namanya beriman tuh takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Beriman itu adalah meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkannya dengan amal perbuatan. Sebetulnya kan di sini kan Allah menjanjikan lahum jannatun naim, bagi mereka itu jamak nih surga nih ya. Jannat itu jamak. Bagi mereka adalah surga gitu loh. Emang surga banyak? Iya, surga banyak. Di sini sudah menunjukkan dengan kalimat ya, dengan kata dalam bentuk jamak. Banyak surga itu. Apanya yang banyak? Banyak surga itu ya. Nah, boleh kita sebut surga itu banyak dan ternyata bertingkat-tingkat. Ya, surga itu bertingkat-tingkat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Benar, surga itu ternyata banyak. Dan di satu hadis itu kan Rasulullah SAW menerangkan bahwa surga itu ada 100. Benarlah, sangat banyak. 100 kan banyak. Bukan hanya 2, 3, 5, 7, 100 itu surga itu ada 100. Dan dibuat bertingkat-tingkat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, itu menunjukkan tingkat kenikmatannya beda. Tingkat kenikmatannya berbeda tentunya. Termasuk jumlah bidadarinya, beda. Jumlah bidadarinya beda. kalau kalau yang paling rendah tadi itu bidadarinya 2. Tapi kalau yang tertinggi kan 70 bidadarinya. Nah, ini kita nih lihat nih hadis yang menerangkan demikian. Karena jamak, nah ternyata jamaknya itu seperti ini. Sebentar nih ya. Ini yang menerangkan banyak dan bertingkat-tingkat. Nu mana tuh? Itu yang sesungguhnya di dalam surga itu terdapat 100 tingkatan. Dan yang hadis yang itu di Bukhari juga ada nih kalau nggak salah nih. Ini nih hadisnya kalau nggak salah yang ini nih. Sekalian saja kita baca hadisnya itu tentang yang ini. Ini yang saya buka ini ya tentang hadis. Mending lu ya. Nah, terjemahannya ini coba Bukhari nih. Sesungguhnya, bagian ini saja nih. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. 100 derajat, 100 tingkatan yang Allah sediakan. Ini yang Allah sediakan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Mujahid bahasa Arabnya ya. Bagi orang yang bersungguh-sungguh. Tadi ya, bersungguh-sungguh kan meyakini, mengikrarkan dan mengamalkan. Itu kan bukti kesungguhannya itu diamalkan. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi para mujahid, orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah.
Jarak antara dua tingkatan surga itu sejauh jarak langit dan bumi. Nah, setiap tingkatannya itu jaraknya sekian, sejauh jarak langit dan bumi. Untuk itu, bila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah. Bila kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Dialah surga yang paling tinggi, yang paling segala-galanya lah. Nah, itunya ini menunjukkan ininya yang banyak nih tingkatannya. Makanya di ayat Qur'annya pun ketika Allah menyebut surga, jamak bentuknya. Nah, ini nih ada satu hal lagi. Kalau maksud saya membuka hadis tadi, kalau 100 kan banyak, berarti kan sangat banyak kan surga itu 100 jumlahnya. Nah, maksudnya bukan hanya rugi lagi ya sebutannya. Bukan hanya rugi, iyalah sebutannya rugi kalau tidak kebagian. Karena Allah menyediakan sangat banyak. Allah menyediakan sangat banyak. Ya rugilah artinya kan. Kalau orang yang tidak kebagian. Seperti, nah ini perbandingannya nih. Allah menciptakan, nah ini hadis orang mudah-mudahan ketemunya gampang kalau salah nih. Allah menciptakan artinya membuat kan, menciptakan, membuat, mengadakan. Allah membuat, menciptakan 100, mengadakan, menyediakan, menjadinya kan. Allah mengadakan nih, menyediakan 100 buah rahmat. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi berbarengan lah maknanya gitu ya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu, nah Allah sekaligus Allah juga menciptakan langit dan rahmatnya. Nih hadisnya nih. Yang ini ternyata dulu pernah nih ini ya, saya temukan di Sahih Bukhari itu dalam kitab Riqaq, babnya bab optimis disertai kekhawatiran. Udah agak lama juga sih ya. Nah, hadis yang ini nih. Sesungguhnya Allah mengadakan rahmat itu 100 buah. Maka dipegangnya lah di sisinya 99. Artinya masih dipegang oleh Allah, masih utuhnya, belum diapa-apakan. Dan diturunkannya satu bagian untuk seluruh makhluknya. Jadi di seluruh alam raya, tadi kan langit dan bumi. Di seluruh alam raya ini ada rahmat Allah. Apapun, yang manapun, yang bagaimanapun, semua ciptaan Allah itu kebagian. Kecuali, nah ini nantinya nih, kecuali kafir. Dan contoh kafir itu adalah iblis. Itu yang disebutkan iblis itu kafir, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah yang ketika diperintah sujud kepada Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, nanti siapapun makhluk Allah manapun, apabila kafir, hilang rahmat Allah dari makhluk tersebut. Mau manusia, mau jin, andai gitu, mau binatang, andai ada binatang yang kafir, hilanglah rahmat Allah dari binatang tersebut. Padahal rahmat Allah ini terdapat di seluruh alam raya, melingkupi seluruh ciptaan Allah, pasti kebagian rahmatnya. Kecuali bagi kafir. Contohnya iblis, nah di ayat tadi. Karena iblis itu kemudian kehilangan rahmat Allah dan hiduplah di dalam laknatnya. Penyebabnya apa? Karena dia kafir. Nah, kan di ayatnya demikian ya, wa iz gitu teh.
Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, inilah iblis itu aba, dia menolak untuk melaksanakan perintah Allah. Wastakbaro, bersikap takabur, wa kana binal kafirin. Takabir itu gitu. Yang menolak, yang mengingkari itunya apa yang Allah tetapkan. Nah, yang demikian itu akan kehilangan rahmat Allah. Jadi rugi kan, rugi. Iblis ini hidup di alam raya yang semuanya yang di seluruh alam raya ini ada rahmat Allah, tapi iblis ini tidak kebagian. Kalau nggak salah saya pernah menggambarkan iblis ini seperti ikan hidup di dalam air tapi tidak tersentuh air. Teu baseuh manehna padahal hidup tidak cair. Hidup di alam raya ini berarti hidup di dalam rahmat Allah. Seperti ikan hidup di dalam air, tapi tidak kebagian air, tidak tersentuh air. Kalau ikan tanpa air bagaimana? Ripuh sebetulnya kan. Ya, ikan tanpa air kan itunya nggak bisa hidup. Bagaimana mungkin kan sebetulnya ikan hidup tanpa air, itu analoginya demikian lah untuk menggambarkan ini ikan ini kan hidupnya di dalam air, tapi kenapa nggak tidak tersentuh pun nggak itu oleh air. Iblis terutama yang sudah jelas artinya ya, dan makhluk Allah manapun apabila dia seperti iblis yaitu aba wastakbaro terhadap apa yang Allah perintahkan, terhadap yang Allah tetapkan, nasibnya akan sama. Apabila aba wastakbaro menolak, mengingkari dan bersikap takabur, akan sama nasibnya dengan iblis. Sama pula sebutannya kafir. Itulah yang hidup ikan yang hidup di dalam air tapi tidak kebagian air, bahkan tersentuh air pun tidak. Rugi artinya dan pasti celaka. Kan di dunia sekarang demikian. Di dunia sekarang demikian gitu ya. Ada rahmat Allah bahkan di seluruh alam raya, hidup di dalam alam raya tersebut tapi tidak kebagian rahmat Allah, rugi pasti dan celaka. Nah, kalau di akhirat nanti bagaimana? Nah, yang tadi yang 99 rahmat Allah itu kan masih di tangan Allah, masih dipegang. Dan tidak akan belum digunakan oleh Allah, karena yang rahmat Allah yang satu ini juga sampai hari kiamat gak akan habis. Nah, yang 99 itu nanti akan Allah berikan semuanya di dalam surga. Di dunia teka bagian rahmat Allah, di akhirat juga enggak. Karena memang sejak di dunianya sudah dikeluarkan dari rahmat Allah, hidup di dalam laknat Allah, maka di akhirat nanti akan bertemu dengan laknat yang lebih besar. Kalau di alam raya ini hidupnya di dalam rahmat Allah, maka nanti di akhirat akan mendapatkan rahmat yang lebih besar, yaitu 99. Nah, jadi seperti itulah alurnya gitunya. Orang yang ketika di dunianya, orang manusia lah gitu ya, karena iblis tadi sudah pasti. Orang manusia yang tidak kebagian rahmat Allah, nanti di akhirat juga pasti enggak. Orang yang ketika di dunia hidup di dalam rahmat Allah, nanti akan mendapatkan rahmat yang lebih besar. Dan kuncinya adalah ya inilah beriman dan beramal soleh, karena Allah menjanjikan bagi mereka itu surga. Mungkin masih ingat nih, pernahnya beberapa kali saya sampaikan, Ibnu Abbas ditanya tentang rahmat itu apa. Ini sudah jadi bahasa Indonesia kan ya, kata ini bahkan jadi nama, bahkan banyak orang Indonesia yang namanya Rahmat Darmawan diantaranya. Pelatih PSSI. Artinya itu familiar, akrabnya dengan orang Indonesia kata tersebut, rahmat.
Ibnu Abbas ditanya rahmat itu apa? Ibnu Abbas menjawab ar-rahmatu al-jannah. Rahmat itu adalah surga. Sangat pendek jawabannya, tapi nah itu kan jawab maknanya ternyata sangat sangat luas. Yang barusan lah tadi, rahmat Allah itu adalah surga. Ar-rahmatu al-jannah. Nah, kembali nih ke ayat ini nih. Padahal Allah menyediakan, nah ini kan rahmatnya, ayatnya jannah, bahkan jama, memang banyak rahmat Allah di akhirat nanti kan 99, beda dengan sekarang baru satu. Nah, rugi lah dan celaka, bukan hanya rugi. Kalau tidak kebagian, padahal gitu rahmat Allahnya di akhirat nanti sangat banyak, beda dengan yang sekarang. Padahal sekarang kan yang satu juga tak terkira, tak terhingga lah di luar jangkauan kemampuan manusia. Jadi rahmat Allah yang ada di alam raya ini sebanyak apa? Ya cobalah alam rayanya sebesar apa? Ya alam rayanya sebesar apa? Sementara tidak ada ruang yang tidak tersentuh oleh rahmat Allah. Nah satunya seperti itu, yang 99. Di akhirat 99, begitu banyaknya, amat sangat berlimpah ruah rahmat Allah, kekabagian malah tidak kebagian rahmat Allah, padahal jumlahnya sangat banyak. Tapi ini kan kuncinya, lahum jannatun naim, bagi mereka itu adalah, nah wujudnya rahmat Allah di surga adalah jannah. Wujud rahmat Allah di akhirat itu adalah ini gitu ya, jannah. Yang tingkatannya ada 100, teka bagian hiji acan. Ada 100 gitu rahmat Allah teh. Teka bagian hiji acan. Nah, biasa rugi-rugi teuing. Hirup. Teka bagian hiji acan, padahal sangat banyaknya surganya sendirinya ada 100 tingkatannya, rahmat Allahnya 99, itu kebagian. Nah, kalau memang menginginkan demikian, ini beriman. Nah, kan gak bisa hanya beriman dan beramal soleh. Dan beramal soleh, ya beramal soleh lah berarti. Karena ini dua dan tidak bisa dipisahkan. Nah, ayat berikutnya ya, khalidina fiha. Ini diantara yang Allah terangkan tentang surga. Di surga itu demikian seperti ini. Khalidina fiha. Ya mereka itu ada tambahan lagi nih untuk ayat 8 tadinya. Innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun naim. Naim itu jamak dari nikmat. Sama juga nih. Apalagi ini bentuknya naimnya bahasa Arab liwai ya. Ini naim menggunakan sigoh mubalaghah namanya. Naimnya wazan fa'il, itu kedengarannya kan sama fa'il, naim. Namanya sigoh mubalaghah yang artinya tak terkira. Kenikmatannya seperti sebanyak apa? Alah, naim tak terkira, tak terhingga. Di antaranya nih yang terdapat di surat Fusilat ayat 31. Surat Fusilat ayat surat ke-41 ayat 31. Nah, ini nih ya, kita lihat nih ayatnya nih. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wah, ini rangkaian sih sebetulnya, tapi kita baca ayat ini saja nih. Kami lah pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau manusia perlu nggak perlindungan? Di dunia, ya kenapa perlu perlindungan? Karena manusia makhluk yang lemah. Pasti kalau yang lemah perlu perlindungan.
Ya, manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah. Kenapa? Supaya terasa gitu ya bahwa saya butuh, saya perlu pelindung, saya perlu perlindungan. Nah, ini di sini Allah menyatakan kamilah pelindung kalian di kehidupan dunia, fil hayati dunia wa fil akhirah. Di dunia saja gitulahnya, manusia itu perlu pelindung, perlu perlindungan. Kalau di akhirat apalagi di akhirat yang garis besarnya situasinya di akhirat itu amat sangat mengerikan. Lebih lagi manusia itu akan memerlukan perlindungannya, sangat terasanya akan lebih lagi manusia itu merasa memerlukan pelindung dan perlindungan. Nah, padahal ayat ini menyatakan demikian, kamilah pelindung kalian di kehidupan dunia ini juga di kehidupan akhirat. Walakum fiha, dan bagi kalian di dalam surga. Nah, makanya ini fiha di dalamnya, ini kemana itu di rangkaian ayat sebelumnya ya, di dalam surga nih. Walakum fiha, di dalam, dan bagi kalian di dalam surga itu ma tashtahi anfusukum. Nah, ini nih saya ingin menyampaikan yang ini nih ya dengan membuka ayat ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di dalam surga itu kalian akan memperoleh, akan mendapatkan ma tashtahi anfusukum, apa yang kalian inginkan. Seakan andai kita membayangkan kalau kita masuk surga, kira-kira kita di surga itu ingin apa? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, ya bagi kalian di dalam surga itu, atau walakumnya bagi kalian fiha di dalam surga itu akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Tidak akan ada yang ditolak oleh Allah. Tidak akan ada yang diabaikan. Apapun yang diinginkan oleh setiap orang di dalam surga pasti diwujudkan. Padahal inilah salah satu tulul amal dari manusia. Inilah tulul amal angan-angan besar gitulahnya. Padahal inilah salah satu angan-angan besar manusia, ingin mendapatkan apapun yang diinginkan. Coba kan manusia demikian. Kan manusia itu yang ingin mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ini angan-angan besar manusia. Nah, itu akan diwujudkan sebetulnya oleh Allah setelah nanti di dalam surga. Dan bagi kalian di dalam surga itu, kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Bisa yang alpukat no segede telomong atau ayah di situ mah yang no segede gitu alpukat gampang itu segala itu gitu mah. Apapun yang kalian inginkan, ya gitulah, apapun yang kalian inginkan. Nah, berandai-andai demikian, kalau kita masuk surga nih, tapi kan kita berpikir sekarang gitu kan. Berandai-andai lah, kalau kita masuk surga, kira-kira nanti kita di sana ingin apa sih? Tapi pasti diwujudkan lah pokoknya. Pasti semuanya diwujudkan. Itu macam taruh biar bisi gitu, bukan jeng lalu ting jeng ramatan, ayo jeng perdidunya mah, hanya sekitar telomong, baik, bukan sekitar telomong, ada di itu mal wareng mal. Wa ma kuntum walakum fiha ma tad'un, dan apapun yang kalian minta. Ini ayat ini ya yuk catat garis bawahi surat Fusilat ayat 31, 2 poinnya di sini kan. 1, kamilah pelindung kalian baik di kehidupan dunia terutama nantinya yang amat sangat nih manusia memerlukan perlindungan.
di kehidupan akhirat kamilah pelindung kalian. Karena memang selain Allah tidak ada yang bisa menjadi pelindung. Itu Allah sudah menyindir, menyebut mereka yang menyembah selain Allah. Kalau dulu kan di zaman Rasulullah menyembah berhala, mereka menyebut mereka yang menyembah berhala, Allah di akhirat nanti sudah menyatakan demikian. Mana pelindung kamu? Mana yang dulu kamu menyebut-nyebut bahwa mereka lah pelindung kami? Mana? Datang si Atta jeung si Uja berhala na maneh ya. Babu ku malaikat ya berhala cuma dari benda mati, batu, kayu dan sebagainya. Iya, cari pelindung maneh teh. Satunya hanya Allah yang pelindung hakiki mungkinlah sebutannya ya. Baik di kehidupan dunia apalagi di kehidupan akhirat. Yang kedua poinnya adalah nah bagi yang masuk surga maka apapun yang diinginkan dan apapun yang diminta pasti diwujudkan. Nah, padahal hal seperti inilah salah satu tulul amal manusia. Manusia itu seperti itulah karakternya. Manusia itu apabila itulahnya menginginkan sesuatu, inginnya terwujud, semua keinginannya itu terwujud, semua permintaannya itu dipenuhi. Itu karakter manusia. Tulul amal sebutannya, angan-angan besar manusia itu adalah apapun yang diinginkan terwujud, apapun yang diminta diberi. Ya padahal iya gitu kan Allah akan melakukan demikian. Tapi di surga. Bukan sekarang berarti kan, tapi itu di surga. Tulul amal manusia tentang terwujudnya semua yang diinginkan, yang diminta itu akan diiyahkan oleh Allah, tapi nanti di surga, bukan di kehidupan dunia. Jadi yang terpenting adalah masuk surga dulu, gitu. Ya masuk surga dulu kalau mau begitu. Ya masuk surga dulu. Bagaimana caranya? Ya, kan Allah sudah menyebutkan beriman dan beramal soleh. Nah sekarang di dunia manusia itu menginginkan semua keinginannya terwujud, semua permintaannya dikabulkan. Enggak kan? Memang bukan saatnya gitu untuk hal seperti itu, bukan saatnya di dunia. Sehingga anak raja, wah itu anak raja gitu kalau menginginkan sesuatu harus terwujud, harus dipenuhi. Sehingga ya teh buta nu hayang orok teh buta nu hayang orok hari orok teh kumaha tuh ya ratu nah tapi ratu buta gitu hayang orok itu boga waya budak nu kumaha cenah atuh ari orok teh dasar dongeng. Nah ini di surat Fusilatnya ayat 31. Dan ini karakter manusia. Kalau menginginkan sesuatu, inginnya terwujud. Kalau meminta sesuatu, inginnya diberi. Gitulah. Ini karakter manusia yang disebut dengan ini jadi salah satu tulul amal manusia. Angan-angan besar manusia gitu ya. Nah, tulul amal yang lainnya adalah tentang lamanya hidup. Manusia itu punya tulul amal hidup lama di dunia ya nggak bisa karena sudah Allah tetapkan di dunia itu kan nggak ada yang lama umurnya. Kalau di surga nanti barulah diwujudkan, bukan lama lagi abadi gitu kan, bukan lama lagi abadi bahkan. Nah kalau ingin hidup lama, ingin hidup abadi ya jangan di sini, jangan di surga, jangan di dunia, belum waktunya, bukan saatnya. Itu diwujudkan juga oleh Allah. Manusia itu nggak mau mati semuanya, coba bener nggak? Manusia tidak mau mati, ingin hidup selamanya. Dan itu akan diwujudkan juga nanti gitu. Nanti di surga banyak ayat yang menyatakan kholidina fiha. Ayat ini juga sama di berikutnya. Abadi di surga. Tulul amalnya juga berarti dipenuhi lagi oleh Allah. Keinginan hidup lama gitunya. Tanggung cek Allah tetong lama 1000-2000 tahun. Nah, sagedeung abadi diwujudkan ternyata.
Kalau di ayat 32-nya ya, ayat Fusilat tadinya 31, ini 32-nya. Lah, ini bahasanya seperti ini juga nih Al-Qur'an. Yang tadi ayat 31 itu ya. Sekali lagi nih ayat 31 kan demikian, kamilah pelindung kalian di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di dalam surga itu kamu akan memperoleh, mendapatkan apapun yang kamu inginkan dan apapun yang kamu minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Walah, ini ayat luar biasa nih, sebagai penghormatan, apresiasi, itulah sebagai apresiasi, penghargaan itu hanya sebagai penghargaan, penghormatan. Di sini disebutnya demikian ya, meskipun di ayat-ayat yang lain banyak yang menyebut balasan gitu kan, balasan dari amal. Nah, di sini adalah itu apresiasi dari Allah, itu penghormatan dari Allah. Min ghafurir rahim. Nah, Allah menyebut di sini dengan dari Allah, intinya kan Allah yang dimaksud. Ini pengapresiasi, penghormatan dari siapa? Dari Allah. Nah, Allah menyebut dirinya di dalam ayat ini dengan Ghafur, dari Sang Maha Pengampun. Kenapa demikian? Karena sebetulnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, itulah penghargaan, apresiasi, penghormatan dari Yang Maha Pengampun. Dan satu lagi Ar-Rahim. Nah, ini yang Maha Pemberi rahmat. Kalau di Ali Imran, di surat Ali Imran ayat 8, Allah menyebutkan innaka antal ghafur, innaka nanti teh Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini minta rahmat nih, wa hab lana min ladunka rahmah. Limpahkanlah kepada kami rahmat. Innaka antal wahhab. Iya, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya itu engkau maha pemberi. Wahab lana, limpahkanlah kepada kami, wahab lana min ladunka, dari sisimu rahmat. Innaka antal wahab, karena sesungguhnya itu engkau maha pemberi rahmat. Tata rohim kalau di sini disebutnya, kalau dengan satu kata yang lain. Yang tadi tanya nih, terutama di ayat 32 ini, inilah apresiasi, penghargaan, apresiasi dan penghormatan dari Allah. Berupa yang tadinya diwujudkanlah semua keinginan penghuni surga, diwujudkanlah semua permintaan dari penghuni surga. Terserah 2 hiji kan teh. Ini ayat pendek padahalnya, dan umum ya, itu ini banyak nih, tadi saya katakan di awalnya sangat banyak. Innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatu. Memang demikian, beriman, beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Surga yang seperti apa? Nah, di berbagai ayat banyak. Kalau di sini jannatun naim, artinya yang full nikmat pokoknya. Di surga mah full nikmat. Berbagainya surganya yang apa? Kalau di sini jannatun naim, di ayat yang lain jannah, surga yang bagaimana gitunya, beragam sebutannya. Terserah tuh 2 hiji ya. Baru ya tambah 1 ayat lagi nya yang innallazina amanu wa amilus solihat lahum jannatun naim. Berarti tinggal 1 ayat lagi nya, ayat ke-9, berartinya dari rangkaian bagian kedua, yaitu ayat ke-6 sampai ayat ke-9.